Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial karena ini pasien keluhan sering sakit pada bagian kaki dan juga tangan tulang belikat sering sakit ya. Nah jadi simak tutorialnya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah jadi teman-teman, ini cara mudah yang bisa dilakukan di rumah. Saya ingin kasih tutorial full bagaimana terapi refleksi yang saya lakukan untuk menangani orang sehat maupun orang sakit. Silakan disimak. Tetapi di dalam perjalanannya nanti selama saya lakukan video ini, nanti teman-teman bisa melihat mana bagian yang sakit dan mana yang tidak sakit. Apa yang ditimbulkan jika seseorang mengalami keluhan seperti ini. Nah sekarang teman-teman bisa lihat, ini sakit ini di bagian paha. Betul Pak ya? Nah di bagian otot paha ini sakit ya. Nah ini betul ya. Nah ini sakit sekali teman-teman. Nah kalau sakit pada bagian otot paha ketika dipegang begini, maka ini yang diambil pada bagian otot betis. Nah ini sakit juga nih ya. Betul ya. Nah ada sakitnya. Kalau ditarik begini ada sakit. Nah sekarang kalau sakit pada saat ditarik begini, ambil saja, tarik ke bawah begini. Ambil ditarik ke bawah begini. Diambil ditarik ke bawah. Nah jadi ini langkah saya untuk terapi orang apapun keluhannya, selalu sama perlakuannya teman-teman. Jadi ini adalah tutorial teknik untuk terapi refleksi yang saya lakukan. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini direlaksasi dulu. Setelah ini ditarik, biasanya rasa sakit yang ada di sini akan hilang. Betul ya? Hilang. Nah ini langsung hilang teman-teman. Nah jadi ini langsung hilang sakitnya. Nah kalau ditarik begini sudah hilang sakitnya, maka keluhan yang pegal di paha, pegal di bagian samping paha, dan paha di belakang itu akan hilang. Tadi pada saat saya tarik sebelum saya lakukan pemijatan seperti ini tadi sakit. Sekarang tidak lagi. Betul ya? Oke teman-teman, boleh dipraktekkan kepada orang lain maupun kepada keluarga yang ada di rumah. Tarik dari atas ke bawah. Ini ditarik lagi dari atas ke bawah. Di bagian belakang betis ini hanya boleh menariknya dari atas ke bawah. Kemudian di bagian luar tulang kering teman-teman bisa lihat poinnya lagi di sini ya. Ini poinnya. Biasanya orang yang sakit pada bagian otot paha dan otot betis ini biasanya ada sakit juga. Betul sakit Pak? Ini sakit ini. Tuh. Nah, pada saat di sini sakit jangan ditekan terus di sini. Pindah ke bagian ini nih, di bagian belakang jari kaki, mata kaki. Nah, begini. Ya. Tekan di bagian belakang mata kaki, kemudian gerakkan sedikit, dan ini direnggangkan begini, kasih lemas. Oke, direnggangkan begini. Nah, direnggangkan begini. Nah, ini karena keluhannya memang agak lumayan, jangan ditahan Pak, rileks saja, jangan ditahan biar saya gerakkan. Ya, jangan ditumpu, ya, rileks saja, oke. Nah, ini memang pernah keseleo rupanya nih. Nah, ini agak kaku teman-teman ya. Ini agak kaku untuk digerakkan. Coba rileks Pak, serileks mungkin, jangan dilawan. Rileks saja. Kasih begini. Nah, coba gerakan sendiri. Nah, ini digerakkan sendiri. Sekarang Bapak rileks, serileks mungkin. Oke. Kasih rileks saja. Jangan tegang, jangan lemaskan, jangan ditahan ya. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit di sini digerakkan. Nah, tadi sakit, sekarang sudah tidak? Lumayan, berkurang. Oke. Bagikan videonya setelah menonton teman-teman. Jangan lupa jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nah ini lumayan sakit. Ini lumayan sakit. Kalau masih ada sakitnya di bagian ini, maka di bagian belakang mata kaki kembali ditekan-tekan. Nah setelah ditekan-tekan di bagian mata kaki, di belakang mata kaki, ini digerakkan lagi. Di bagian punggung kaki begini. Ini targetnya untuk merelaksasi dan mereposisi urat-urat tendon yang ada pada bagian punggung kaki.
jika ada masalah, kaki susah digerakkan, maka ini bisa membantu mereposisi urat-urat tendon yang ada pada bagian punggung kaki. Nah, selanjutnya kalau sudah direposisi begini, sudah direlaksasi begini, ini ditekan lagi. Sudah tidak sakit. Betul Pak ya? Langsung hilang sakitnya. Nah, jadi teman-teman, cara pijat yang benar adalah bagaimana ketika kita menekan pada satu titik, orang yang di terapi refleksi sakit, tetapi setelah selesai dilakukan terapi refleksi sudah tidak sakit lagi. Nah, sekarang kita tes mulai dari atas tadi. Ini tidak sakit lagi. Betul? Ini tidak sakit lagi, dan tadi bergerak pada saat saya pijat, ini kesakitan. Sekarang sudah tidak ada sakitnya. Ini langsung hilang sakitnya. Tarik begini, kemudian tekan begini ke bawah. Nah, setelah itu teman-teman boleh lihat, ini di punggung kaki direlaksasi seperti ini. Kemudian ini bisa dilihat lagi cara pijit jari kaki. Nah, teknik ini saya gunakan untuk membantu supaya pembuluh darah balik di seluruh tubuh merespon. Jadi di sini saya tidak akan memberikan gambaran secara umum ini untuk apa, ini untuk apa, tetapi seperti inilah cara saya melayani pelanggan-pelanggan di pijat refleksi MM Kota Palopo. Pelanggan dan pasien saya pijat dengan cara ini, baik orang yang sehat maupun untuk orang yang sakit. Ini sangat sakit sekali. Tapi tidak boleh lebih dari 1 menit di sini. Nah, sama seperti di sini. Yang bergerak telunjuk, yang menahan jempol seperti ini. Ambil dari dalam, tarik ke arah ujung jari. Ambil dari dalam, tarik ke ujung jari. Ambil dari arah dalam, tarik ke ujung jari. Ini adalah metode teknik pijat dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Saya Muhammad Mukmin mengucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar bermanfaat di media sosial. Lanjut, sekarang kita tes yang sebelah kanan. Nah, ini pun sakit ya. Ini langsung bergerak nih, langsung bereaksi ya. Ini sakit sekali nih. Sekarang bergerak begini artinya kesakitan. Betul Pak ya? Nah, sekarang cara menghilangkan rasa sakit di sini, tapi jangan di sini terus. Kalau orang kesakitan jangan di sini terus yang dihajar. Tarik lagi dari arah belakang betis. Tarik lagi dari arah belakang betis. Ini tidak sesakit yang sebelah kiri. Betul ya? Nah, sekarang ditarik lagi. Tangan saya kan tidak nampak di sini, berarti ujung jari saya itu di tengah-tengah, ditarik ke bawah begini. Tarik lagi ke bawah begini. Tarik lagi ke bawah begini. Kemudian ini masuk lagi, nempel begini, tarik ke bawah. Jangan ke atas, karena kalau ke atas itu akan menimbulkan rasa sakit setelah selesai pemijatan. Ya, lakukan pemijatan seperti ini rutin setiap hari. Pada orang yang sakit bisa dijeda 2 atau 3 hari, kemudian direlaksasi lagi, tapi tidak mesti harus keras. Pemijatan yang baik adalah tidak sekeras-kerasnya, tetapi bagaimana kita memberikan tekanan pada memang bagian yang seharusnya ditekan, dan tekanannya sesuai dengan kemampuan pasien untuk menahan rasa sakit, sesuai dengan kemampuan untuk orang yang dipijat itu bisa merasakan relaksasi. Nah, ini didorong yang di luar tulang kering itu didorong dari bawah ke atas begini. Kemudian dicek lagi di sini. Ini tidak seberapa sakit. Tidak seperti yang sebelah kiri, karena tadi yang sebelah kiri pada saat saya kasih begini langsung bergerak, artinya kesakitan. Nah, kemudian ini ya, yang ditekan di belakang tumit ini, cari urat yang kalau ditekan rasanya sampai ke telapak kaki dan punggung kaki. Kram-kram rasanya, seperti kena strum dalam skala kecil. Nah, ini teman-teman, ini simpul urat namanya. Jadi simpul urat ini kadang-kadang bermasalah, kadang-kadang timbul masalah kalau ini tertekan. Ya, kalau ini tertekan, kaki gampang kesemutan, kaki gampang kram. Nah, kemudian setelah ini dilakukan relaksasi lagi bagian punggung kaki seperti ini. Punggung kaki direlaksasi lagi seperti ini. Nah, setelah merelaksasi bagian punggung kaki seperti ini,
Ambil lagi telapak kaki begini boleh. Ambil lagi telapak kaki begini boleh. Ambil lagi telapak kaki begini boleh. Kemudian pada saat pemijatan dilakukan, ini dites. Jika ini berbunyi pada saat ini menarik, kemudian ini menekan, jika saat itu berbunyi, maka jangan dilanjutkan. Jika bunyi, nanti diselesaikannya dari arah belakang. Jadi pastikan untuk menyimak video ini sampai akhir, karena nanti di akhir video saya akan kasih tahu bagaimana cara menyelesaikan keseleo yang sudah lama, yang kadang-kadang menjadi salah satu pemicu saraf terjepit dan salah satu pemicu sakit pinggang hebat. Nah, lanjut pijat jari kaki. Nah, ini pijat jari kaki rasanya memang sangat sakit sekali untuk mereka yang tidak tinggi kadar gula darahnya, ya. Nah, sekarang ini teman-teman bisa lihat jempol saya menahan, telunjuk saya mengambil urat yang dari arah dalam ke ujung jari seperti ini. Menekannya cukup rileks saja, tidak perlu sekeras mungkin, karena dengan sedikit sentuhan saja orang akan merasa kesakitan, tetapi itu memberikan efek seluruh pembuluh darah balik yang ada di bagian anggota tubuh bergerak semuanya. Nah, selanjutnya seperti ini teman-teman ya. Dilakukan lagi relaksasi seperti ini pada bagian jari kaki. Nah, melangkah lagi ke yang selanjutnya. Ini hanya boleh 1 atau kurang dari 1 menit pada setiap jarinya, karena maksudnya hanya untuk merelaksasi jari kaki saja. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe, ikuti channel Tukang Pijat Refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo untuk tips-tips terapi refleksi dari Pijat Refleksi MM Kota Palopo. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Salam sehat semuanya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini itu bisa merasakan manfaat tentunya dari video yang saya bagikan di channel YouTube Pijat Indonesia. Nah, ini ditekan-tekan, direlaksasi lagi. Seperti setelah selesai, ini direlaksasi di bagian lutut begini. Ringan-ringan saja. Ini seolah-olah menggenggam ya. Ini jempol di bawah begini. Nah, kemudian begini ya. Nah, setelah itu ini ditekan-tekan supaya kembali rileks semua otot-otot yang sudah dipijat. Yang tadinya ada sakit, insya Allah rasa sakitnya akan hilang jika cara pemijatan dilakukan dengan benar. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat bagaimana yang di bagian paha luar. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan jempol begini. Ini ditekan saja masuk, tapi tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh meleset, ya. Teman-teman bisa melihat caranya seperti ini, ya. Nah, ini menekannya sedikit saja, ya. Tekan begini masuk. Biasanya ada rasa sakit tapi fresh. Betul Pak ya? Ada rasa sakit tapi fresh rasanya di badan kalau menekan seperti ini. Tapi tidak boleh meleset, malah enak. Nah, malah enak ditekan begini. Rileks ke seluruh tubuh, karena otot yang menopang untuk kaki itu urat besarnya ada di samping paha dan ada di dalam paha ini, ya. Nah, tekan begini, ditekan-tekan begini saja, direlaksasi begini. Jadi kalau ada yang pegal di paha, ada yang pegal di kaki, ini tidak boleh dilewatkan. Tetap harus direlaksasi seperti ini. Nah, kemudian dari arah sebelahnya, tadi saya menggunakan jempol, dari sebelahnya pun bisa menggunakan 4 jari begini saja, ya. 4 jari begini. Nah, ini efektif juga. Sama tekanannya Pak ya? Betul. Yang di sini menggunakan jempol, yang di sini menggunakan 4 jari seperti ini. Bisa saja, sama-sama fungsinya. Oke? Nah, jadi teman-teman, di samping saya kasih tutorial dan titik-titik untuk terapi refleksi, saya juga memberikan teknik cara memegang orang. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe supaya kita sama-sama sehat, ya. Yang mau sama-sama sehat, tentu klik tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Balik lagi Pak. Nah, sekarang dari arah belakang, tengkurap dulu. Oke. Ya. Nah, sekarang teman-teman, pada saat posisi tengkurap begini, ya,
pada saat posisi tengkurap begini, ini bisa dipakai untuk relaksasi dan ini bisa juga dipakai untuk menangani orang-orang yang sakit. Nah, sekarang kita mulainya dari mana kalau posisi begini? Dari sini saja. Karena kalau dari sini ketika ditekan pada bagian ini, semua badan seolah mendapatkan tekanan. Betul Bapak ya? Seluruh badan, ini titiknya, seluruh badan akan merasakan tekanan yang membuat otot-otot, urat-urat semua rileks dari sini. Nah, kenapa kalau ditekan begini, teman-teman? Biasanya orang yang sakit pinggang, orang yang sakit saraf terjepit, kadang-kadang di sini yang sakit. Nah, ini yang sebelah kiri sakit Bapak, betul? Iya. Nah, yang kanan agak kurang. Yang sebelah kiri adalah bagian yang sakit. Nah, inilah yang kalau di sini sakit, teman-teman, kalau di bagian ini sakit, ya, kalau di bagian ini sakit, maka ini akan membuat pegal di bagian bawah ini, ya, di samping paha kadang terasa sampai ke telapak kaki terasa tebal. Nah, cara untuk menghilangkan rasa sakit di sini, simak videonya, tapi teman-teman bisa klik tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Caranya begini, relaksasi begini dulu. Oke, dari arah samping boleh? Ya, dari sini boleh, dari depan ke bawah lagi. Oke. Nah, begini caranya supaya lebih jelas lagi. Ya, caranya begini. Posisi saya begini boleh digunakan, ya. Teman-teman bisa melihatnya. Nah, kemudian biasanya urat bagian ujung otot paha bagian atas ini kadang-kadang kalau ada masalah itu biasanya bunyi. Caranya begini. Tekan di ujung otot pahanya, begini, tekan di ujung otot paha seperti ini, teman-teman. Itu biasanya kalau orang yang bermasalah, kadang-kadang ada bunyi, klek, klek, klek di ujung otot paha. Tapi tidak boleh keras, tekan secukupnya saja. Nah, selanjutnya begini, teman-teman bisa lihat dari sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ditekan begini. Di bagian paha ini tidak boleh terlalu keras, boleh bergantian begini. Kemudian selanjutnya ini saya menggunakan minyak zaitun, teman-teman ya, yang gampang diperoleh di mana saja. Nah, sekarang tekan di sini, kemudian ini didorong ke bawah. Nah, dorong ke bawah begini. Jangan sebaliknya, karena kalau sebaliknya apalagi menekan terlalu keras di bagian ini, itu akan memberikan rasa sakit yang luar biasa pada orang yang sudah dipijat dengan cara mendorong ke bawah, ke atas begini. Yang betul adalah dari atas ke bawah. Tadi waktu dorongan pertama ada sakit sedikit Pak. Sekarang pengen lama di sini. Nah, betul Pak ya? Nah, ini enak. Nah, enak sekali katanya. Nah, jadi begini teman-teman. Kemudian otot paha ditarik begini. Otot paha ditarik begini ke bawah. Seperti ini teman-teman. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Kalau tulisannya sudah di subscribe, berarti teman-teman sudah mengikuti channel YouTube Pijat Indonesia. Kemudian ini, digerakkan lutut di bawah begini. Digerakkan begini, kemudian relaksasi begini. Ringan saja, tidak perlu ditekan terlalu keras. Nah, kemudian selanjutnya, ini ditekan-tekan begini dulu. Tekan-tekan begini. Ditekan-tekan begini, teman-teman. Tekan-tekan begini, kemudian ini ditekan-tekan juga. Seperti ini. Ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Tekan begini. Yang belum berlangganan dengan channel kami, tekan tulisan subscribe. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nah, relax Pak. Ya. Kasih lemas saja, kasih lemas. Jangan dilawan. Pergelangan sakit. Nah, ini karena pernah keseleo. Itu yang menekan, teman-teman. Nah, sekarang relax saja. Caranya begini. Jangan ditahan, Pak. Tidak usah takut. Tidak kenapa-kenapa. Nah, sekarang ini dipegang begini, tapi cara megangnya teman-teman bisa lihat. Cara saya memegang, ini ditahan di bawah. Kasih lemas. Lemas saja. Pernah keseleo kapan? Sudah lama?
Bukan. Kasih lemas saja. Oke. Lemas, lemas. Nah, ini dilemaskan lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Kasih lemas saja, Pak. Lemas, lemas. Lemas, lemas. Oke. Nah, sekarang dilemaskan begini dulu, teman-teman, ya. Kemudian tarik dari atas ke bawah. Nah, sekarang kita cek. Setelah diselesaikan di bawah, kita cek ini. Sudah berkurang sakitnya, Pak? Iya. Hampir tidak sakit lagi. Tidak seperti tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat lagi yang sebelah kanan. Nah, caranya pun sama. Di bagian ini. Sakit pinggang biasanya itu ada hubungannya dengan pergelangan kaki. Pegal di kaki, pegal di belakang paha, pegal sampai ke pinggul, itu biasanya adalah akibat dari tekanan pada bagian pergelangan kaki. Nah, caranya begini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Kemudian ambil di bagian lutut seperti ini. Ya. Ini tangan saya masuk teman-teman begini. Ini saya pegang lutut, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian ini direlaksasi juga pada bagian pergelangan kaki seperti ini. Nah, pada saat merelaksasi pergelangan kaki begini, ini ditekan-tekan begini. Nah, kemudian ini direlaksasi lagi. Nah, setelah itu teman-teman boleh dicek ya. Di sini lagi. Kalau misalkan di otot paha ini ada yang bermasalah, maka di sini ada bunyi krek krek krek. Tapi kalau tidak ada, ya tidak ada bunyi. Nah, kemudian ditekan lagi begini. Ditekan lagi begini. Tekan lagi begini. Ditekan begini. Sudah hilang sakitnya, Pak? Tidak ada sakit lagi? Lumayan. Nah, sekarang supaya teman-teman bisa melihat bukti bahwa ini sudah hilang sakitnya. Tadi saya tekan begini sakit, Pak ya? Sakit. Sekarang saya kasih begini. Tidak ada sakit. Nah, ini. Tidak ada sakit, teman-teman. Jadi, saya memberikan tutorial sambil pijat Pak siapa namanya? Pak Hairudin. Pak Baharudin dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Indonesia. Video ini dibuat di Pijat Refleksi MM Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tukang pijatnya adalah tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sekarang bisa Pak dibuka bajunya dulu. Nah, ini kesulitan buka baju. Saya akan kasih tahu, oke tengkurap. Saya akan kasih tahu cara bagaimana mengatasi sakit pada bagian tulang belikat. Ya. Dan cara pijat punggung. Sekarang teman-teman bisa lihat ini. Ini sakit sekali Pak ya? Betul? Nah, sekarang ini sakit juga. Ini sakit juga. Bagaimana cara menghilangkan rasa sakit di sini? Itu sederhana, teman-teman ya. Ini tukang pijat refleksi terganteng sedunia memberikan tutorial, bukan hanya sekedar konten, tetapi ketika saya melakukan terapi refleksi pada pasien, itulah video-video yang saya bagikan, teman-teman. Ya? Kayak mengganjal. Oke, nah sekarang kita lihat teman-teman, bagaimana cara merelaksasi otot punggung seperti ini. Nah, ini cara merelaksasi otot punggungnya dulu sebelum melakukan pemijatan. Kemudian biasanya kalau sakit tulang belikat pasti di sini pegal. Kadang sakit bahkan kadang ketarik sampai ke kepala. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, untuk meringankan sakit kepala, migrain, vertigo, perhatikan tangan saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Untuk sakit kepala, teman-teman bisa mempraktekkan ini ya. Ini tips ringan untuk sakit kepala. Bisa dilakukan untuk diri sendiri. Kalau saya tekan di sini sampai terasa ke otak Pak ya. Sampai terasa ke dalam rongga kepala. Ini. Kalau di sini ketarik, maka pasti otot di sini tegang. Itu bisa dipastikan, ya. Seperti ini caranya.
Seperti ini caranya. Oke, nah sekarang harus direlaksasi dari bawah karena saling tarik semua ototnya. Nah sekarang ini ditekan dari bawah ke atas. Begini. Tapi jangan terlalu cepat dorongnya. Rileks saja. Ini didorong dari bawah ke atas. Kemudian pundaknya ditekan seperti ini. Lakukan teknik mencubit besar pada bagian pundak begini supaya longgar. Nah, untuk siapa saja Pak Mumin video ini? Pertama, video ini untuk mereka yang masih sehat. Terus yang kedua, video ini untuk mereka yang sedang sakit. Video ini untuk siapa Pak Mumin? Video ini untuk mereka yang sakit di badan, sakit pinggang, sakit kaki, full semua untuk Anda. Saya bagikan melalui video ini di channel YouTube Pijat Indonesia. Ini didorong dari bawah ke atas begini. Terus ini tangan menekan ya. Hanya di kiri kanan tulang belakang, tidak terlalu melebar dan tidak di atas tulang belakangnya persis. Caranya memang harus begitu Pak Mumin? Ya, betul. Ini cara yang saya gunakan dan sudah melakukan terapi refleksi, bahkan pijat relaksasi kepada puluhan ribu orang sejak saya jadi terapis refleksi dari tahun 2014 sampai video ini dibuat tanggal 4 September tahun 2023. Jadi sudah puluhan ribu orang yang saya pijat. Pengalaman itulah yang saya bagikan kepada teman-teman yang beruntung menemukan video ini, dan mudah-mudahan video ini bisa dipergunakan sebagai referensi untuk terapi refleksi di seluruh dunia. Ini teman-teman, direlaksasi seperti ini, dorong dari bawah ke atas. Jangan lupa bagikan video ini setelah menonton. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Dan tulisan subscribe itu ada di bawah video ini. Tetapi jika tulisannya sudah disubscribe, cukup tekan tanda jempol. Dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Setelah otot punggung bagus, setelah otot punggung tidak ada lagi rasa sakit didorong seperti ini, karena ini sudah enak Pak ya. Tadi waktu saya cubit pertama begini sakit. Sekarang malah mau terus. Nyaman. Ini sudah nyaman rasanya teman-teman. Ya, kemudian selanjutnya ini di bagian tulang belikat tadi. Ini dilipat begini ke belakang ya. Boleh dilihat titik pijatnya. Teman-teman dorong dari bawah begini. Ini di pinggir di bagian samping tulang belakang. Dorong dari bawah ke atas. Kenapa harus dari bawah ke atas Pak Mumin? Karena saya belajar anatomi tubuh, belajar rangka tubuh melalui Google. Saya perhatikan betul-betul rangka tubuh manusia dan saya mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya tulang belakang memang hanya boleh ditekan seperti ini dari bawah ke atas. Begini. Kemudian sakit pada bagian tulang belikat ini bisa hilang. Tadi kan masih sakit Pak ya. Nah, sekarang kita hilangkan rasa sakitnya. Caranya begini. Ini ditekan tapi tidak terlalu keras teman-teman. Tidak boleh sekuat tenaga, secukupnya saja. Buat gerakan secukupnya seperti ini, direlaksasi dari bawah ke atas. Boleh nggak Pak Mumin dari atas ke bawah? Tidak boleh. Karena ini ada otot di sini, ada persimpangan otot yang kalau ditekan ke bawah itu akan membuat ujung otot ini jadi kaku kembali. Ya, caranya seperti ini. Pokoknya kalau orang ganteng yang bicara, percaya teman-teman ya, karena ini sudah saya praktekkan pada puluhan ribu orang. Alamat praktek saya di Pijat Refleksi MM Kota Palopo, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Karena banyak yang sering berkomentar, ya, di mana alamatnya Pak Mumin? Saya jawab sekarang melalui video ini, alamat saya di Pijat Refleksi MM Kota Palopo. Boleh dibuka di Google Maps. Nah, setelah dilakukan pemijatan seperti ini dan sudah tidak kaku lagi, ini didorong ke dalam sedikit. Set. Ini didorong ke dalam. Set. Didorong ke dalam.
Nah, didorong ke dalam. Sakit tulang belikat, ini bisa dilakukan penyembuhannya dengan cara seperti ini. Nah, sekarang kita cek, masih sakit apa tidak, Pak? Tidak. Sudah tidak sakit? Iya, tidak sakit lagi. Nah, sekarang sebelahnya lagi. Oke. Ini dari bawah ke atas. Tetap sama. Oke. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe dulu. Ini didorong dari bawah ke atas begini, teman-teman. Hanya boleh dari bawah ke atas. Tidak dari atas ke bawah. Hanya boleh dari bawah ke atas. Hanya boleh dari bawah ke atas. Kemudian ini diambil begini. Ini berapa kali Pak Mumin dan berapa lama durasinya di situ sampai rasa sakitnya hilang. Biasanya bisa dicek setelah selesai seperti ini. Berapa kali itu Pak Mumin? Ini boleh 7 kali, boleh 8 kali, boleh 10 kali, tetapi dilakukannya pakai perasaan. Menekan tidak terlalu keras. Perhatikan tangan saya tidak terlalu menekan dalam. Kemudian setelah selesai, tarik di sini ke dalam. Tarik ke dalam. Tidak boleh keluar ya, ke dalam. Ke dalam didorong begini, kemudian tekan begini dari bawah ke atas. Selanjutnya, ini untuk sakit kepala teman-teman ya. Ini untuk sakit kepala, pundak, leher, kaku sering ini. Nah ini, cubit-cubit besar di sini. Setelah dicubit-cubit besar begini, insya Allah seseorang akan lancar suplai oksigen ke otak, akan lancar sirkulasi darah, pembuluh darah balik di otak akan bekerja secara maksimal, sehingga teman-teman yang melakukan ini atau melakukan ini pada orang lain, orang yang dilakukan seperti ini akan hilang sakit kepalanya. Tidak pusing-pusing lagi, tidak oleng-oleng lagi, tidak kelayangan lagi. Caranya sederhana, dorong, sambil ini menahan dari depan, dorong. Oke teman-teman, sekarang kita cek, ini sakit lagi? Tidak? Sudah? Tidak seperti tadi lagi? Tidak ada sakitnya sudah? Iya. Nah, oke teman-teman, yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Ini adalah channel tukang pijat refleksi terganteng sedunia, ya. Siapa tahu nanti saya jadi YouTuber besaran, jadi ikuti dari sekarang, subscribe, like, dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi untuk terapis-terapis refleksi di seluruh dunia. Salam sehat dari tukang pijat refleksi terganteng. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada tingkah laku maupun kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.